Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebelum paripurna dimulai, kami informasikan demi tertib dan lancarnya acara yang sesaat lagi akan kita ikuti bersama, maka mulai sekarang, Bapak dan Ibu dengan segala hormat, kami mohon tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Bapak dan Ibu dengan segala hormat, kami mohon tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Kemudian selama berada di ruang paripurna, kita semua juga wajib menerapkan protokol kesehatan dengan senantiasa mengenakan masker serta jaga jarak. Bapak dan Ibu, kami mohon tetap menerapkan protokol kesehatan dengan senantiasa kenakan masker dan menjaga jarak. Persiapan. Hadirin, paripurna segera akan kita mulai. Pukul 10.54 waktu Indonesia Barat. Hadirin, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Riau beserta para wakil ketua dan seluruh anggota Dewan, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau beserta asisten dan staf ahli. Kami hormati perwakilan dari BPKP Provinsi Riau. Kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh undangan, baik yang berada di ruang paripurna maupun yang mengikuti acara paripurna melalui virtual. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 mengenai tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau sekaligus pembentukan panitia khusus serta penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan sekaligus pembentukan panitia khusus hari ini Kamis tanggal 7 Sa'ban 1443 Hijriah bersamaan pula dengan tanggal 10 Maret tahun 2022. Segera kita mulai. Paripurna akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan yang terhormat Bapak Yulisman SSI. Ikan dipancing pengawal raja, hendak dimasak jadikan gulai. Dengan bismillah pembuka paripurna, tanda acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Bapak Insinyur S.H. Haryanto MT, yang kami hormati Saudara para Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang hadir secara langsung Bapak Haji Saparudin Poti SH.MM, yang hadir secara virtual Bapak Hardianto dan Pak Agung Nugroho, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Bapak Kapolda Riau ataupun yang mewakili, Bapak Kajati Riau atau yang mewakili Komandan Korem 031 Wirabima atau yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Riau atau yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau atau yang mewakili Komandan Lanut Rusmin Nuryadin atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan saudara ketua fraksi, para ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir secara langsung maupun secara virtual, yang kami hormati saudara para pimpinan instansi vertikal, para pejabat tinggi pratama organisasi pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yang kami hormati saudara para rektor, direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru, yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, insan pers, tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruangan rapat ini, dan yang hadir secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari Yaumil Mahsyar. Amin. Sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Setara Dewan, bahwa berdasarkan daftar hadir dari 65 anggota DPRD yang telah hadir baik secara fisik maupun secara virtual pada pagi hari ini berjumlah 37 orang. Dengan demikian, quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada hari ini dapat kita laksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Maret 2022, tepat pukul 11.02 WIB, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi
terhadap rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau sekaligus pembentukan panitia khusus. 2. Penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan perpustakaan sekaligus pembentukan panitia khusus. Secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang berbahagia. Pada rapat paripurna hari ini, ada dua agenda yang akan kita laksanakan. Dan keduanya merupakan penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap ranperda sekaligus pembentukan pansus. Adapun dua agenda ini memiliki tata cara penyampaian yang sama. Untuk mempersingkat waktu, menurut kami, penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda sekaligus pembentukan pansus tersebut dilakukan sekaligus dan berurutan. Tentunya sebelum ini kita laksanakan, kami juga mohon persetujuan dari teman-teman para anggota Dewan. Apakah tata cara penyampaian ini dapat kita sepakati secara bersama untuk disampaikan secara berurutan? Setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, pada paripurna Kamis tanggal 6 Januari 2022 yang lalu, kita telah melaksanakan paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perubahan atas Perda Provinsi nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD Provinsi Riau dan pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan pustaka. Sesuai tahapan pembahasan sebuah rancangan perda sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang Tatip DPRD Provinsi Riau pasal 11 huruf C yang berbunyi tanggapan dan atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi sekaligus pembentukan panitia khusus dalam rapat paripurna. Maka untuk tahap selanjutnya adalah jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi. Guna menyelaraskan dan mengaktualisasikannya, maka marilah sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan secara bersama jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Untuk itu, kami mengajak kita semua untuk dapat mendengarkan jawaban pemerintah yang akan disampaikan oleh Saudara Sekretaris Daerah. Kepada Saudara Sekretaris Daerah dimohon berkenan untuk menyampaikan di hadapan rapat paripurna Dewan. Kepada Saudara Sekretaris Daerah, waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur yang sedia kala Pak Gubernur hadir bersama kita pada hari ini, pagi ini, karena ada tugas. Pak Gubernur menunjuk saya untuk membacakan sambutan Gubernur Riau pada acara rapat paripurna Dewan dalam rangka jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau yang mewakili dari
Pak Kapolda, Pak Danrem, Bapak yang hadir. Yang kami hormati Rektor, Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Provinsi Riau yang mewakili. Yang kami hormati pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi Riau. Yang kami hormati tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan dalam rangka jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum praksi terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dan Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta majelis undangan yang kami hormati. Berkenan dengan pandangan umum yang disampaikan praksi-praksi di DPRD Provinsi Riau terhadap Ranperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dan Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya terhadap berbagai pernyataan, tanggapan, dan masukan yang disampaikan sangat kami apresiasi. Mengingat hal yang tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah Provinsi Riau, sehingga Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dan Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dapat terlaksana dengan baik. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta majelis undangan yang kami hormati. Terhadap pernyataan maupun tanggapan serta masukan dari Praksi DPRD Provinsi Riau terkait Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Praksi Partai Golkar. Terhadap pandangan umum Praksi Golkar pada Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada praksi Partai Golkar yang telah mendukung dan menyambut baik pembahasan rancangan peraturan daerah yang merupakan kebijakan daerah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi peran BUMD, dan melalui Ranperda ini diharapkan memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan BUMD Provinsi Riau. Kedua, dalam Ranperda ini mencantumkan adanya penyusunan rencana bisnis, yaitu rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam rencana kerja anggaran BUMD bertujuan untuk mengatur pengelolaan BUMD sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan dalam para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Ketiga, pengaturan tentang pengangkatan komisaris dan direksi yang transparan melalui seleksi ujian kelayakan dan kepatuhan UKK BUMD oleh panitia seleksi bertujuan untuk memilih organ BUMD yang memiliki kapasitas dan integritas dalam mendorong optimalisasi BUMD. 4. Untuk pasal yang mengatur persyaratan umur dan pada saat mendaftar pertama kali dalam pengangkatan dan pembatasan masa jabatan direksi dalam Ranperda ini bertujuan agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat tercapai. Kelima, untuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 merupakan landasan hukum bagi BUMD untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam mengatasi persoalan pendanaan dan kemampuan sumber daya BUMD dalam mencapai tujuan pendirian BUMD. Kedua, praksi PDIP. Terhadap pandangan umum praksi PDIP pada Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, bahwa Ranperda ini telah mempedomani peraturan pemerintah Provinsi nomor
Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan Permendagri nomor 188 tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran. Kerjasama pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Perda ini tidak hanya menjadi sebuah kewajiban atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tapi juga agar BUMD mampu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berkontribusi bagi daerah. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Gerindra dan fraksi PAN. Ketiga, terkait dengan pengklasifikasian antara perumda yang memiliki prioritas dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan perseroda yang memiliki prioritas untuk mencari keuntungan dan laba. Kami sependapat dengan fraksi PDI Perjuangan bahwa BUMD yang memiliki prioritas untuk mencari profit agar dapat turut serta membantu menyumbangkan pendapatan daerah, dan BUMD yang bergerak di bidang pelayanan untuk hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum agar dapat memperkuat ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi PKB. Keempat, terkait penetapan batasan umur dalam pasal 17 ayat 7, bahwa anggota direksi paling rendah 35 dan paling tinggi 55 tahun. Pada saat mendaftar pertama kali, dapat kami sampaikan bahwa pasal tersebut telah mempedomani pasal 35 huruf H Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah. Kelima, untuk pembinaan dan pengawasan dalam pasal 27 telah disesuaikan dengan mempedomani pasal 131, pasal 132, pasal 133, dan pasal 134 Peraturan Pemerintah nomor 54 tentang usaha milik daerah. Ketiga, fraksi Partai Demokrat terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrat pada Remperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada fraksi Partai Demokrat yang telah menyetujui peninjauan ulang Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau seiring dengan terbitnya regulasi terkait pengelolaan BUMD. Keberadaan BUMD sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat. Kedua, kami sependapat dengan fraksi Partai Demokrat agar BUMD Provinsi Riau dapat menjalankan fungsi pemupukan laba sekaligus fungsi kemanfaatan umum dalam menstimulus perekonomian masyarakat serta salah satu sumber penerimaan PAD melalui dividen. Ketiga, untuk saran agar tata kelola BUMD dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam dan komprehensif, kami melakukan upaya nyata dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sesuai karakteristik daerah Riau dalam mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya sehingga visi dan misi Provinsi Riau dapat tercapai. Keempat, kelanjutan terkait saran dan meninjau kembali besaran komposisi kepemilikan saham milik pemerintah daerah pada BUMD, kami berupaya untuk meningkatkan permodalan BUMD sesuai kemampuan keuangan daerah pada BUMD yang dinilai sehat dan memberikan kontribusi kepada kepala daerah sehingga tujuan BUMD dapat tercapai, yaitu A. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. B. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. C. Memperoleh laba keuntungan. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi PKS
Keempat, fraksi Partai Gerindra. Terhadap pandangan umum fraksi Gerindra pada Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan terima kasih terhadap atensi dan apresiasi fraksi Gerindra terhadap perubahan Perda tata kelola BUMD yang kami ajukan sebagai legalitas dan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau, sehingga pengelolaan BUMD dapat terlaksana secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good government. Dua, Ranperda ini diajukan sebagai upaya penyempurnaan dan penyesuaian pasal yang terdapat pada Perda nomor 2 tahun 2016 terhadap peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, Permendagri nomor 37 tahun 2018, serta Permendagri nomor 118 2018. Kelima, fraksi PAN terhadap pandangan umum fraksi PAN pada Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari fraksi PAN yang selalu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencari tambahan pendapatan daerah termasuk dan pengelolaan BUMD terkait dengan saran agar dilakukan kajian yang komprehensif tentang keberadaan dan kondisi BUMD Provinsi Riau termasuk hasil audit resmi dari BPKP Riau. Dapat kami jelaskan bahwa 7 BUMD Provinsi Riau, 5 BUMD telah memberikan kontribusi pada pendapatan daerah berupa penerimaan dividen. 1 BUMD yang sebelumnya belum pernah memberikan penerimaan dividen akan segera mulai memberikan dividen dari sektor migas melalui pengelolaan PI 10%. Kedua, terkait untuk merubah BUMD menjadi PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia perlu dikaji lagi lebih mendalam karena sebagai BUMD kemilikan saham pemerintah Provinsi Riau yang harus tetap dijaga minimal 51%. Keenam, fraksi PKS. Terhadap pandangan umum fraksi PKS pada Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelolaan badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan fraksi PKS atas usulan perubahan Perda tata kelola BUMD yang dapat memberikan manfaat untuk mengatasi persoalan BUMD dan memberikan dampak terhadap peningkatan PAD. Kedua, pengelolaan BUMD ke depan harus menjalin prinsip transparansi, akuntabilitas, rekrutmen, dan penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi, menghindari benturan kepentingan, dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap norma dan regulasi yang ada. Ketiga, terkait organ BUMD dapat kami sampaikan bahwa pemilihan organ BUMD Provinsi Riau telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah. Hal ini bertujuan bahwa BUMD harus dikelola oleh tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidang baik direksi maupun komisaris, terutama pengalaman dalam mengelola bisnis serta memiliki pengalaman dalam sisi manajerial dan perusahaan. Keempat, untuk pengelolaan CSR dapat kami sampaikan bahwa masing-masing BUMD mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui laba yang diperoleh setiap tahun yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab BUMD sepenuhnya. Ketujuh, fraksi PKB. Terhadap pandangan umum fraksi PKB pada Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan atas apresiasi yang diberikan fraksi PKB atas usulan perubahan Perda tentang kelola BUMD dan untuk syarat panitia seleksi pengurus BUMD dalam Perda telah mempedomani Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau
anggota komisaris, dan anggota direksi badan usaha milik daerah. Kedua, terkait pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Maka untuk itu kami telah mendorong melalui pembinaan kepada BUMD dalam meningkatkan usaha, sebagai contoh membuka peluang unit usaha syariah pada BUMD Jasa Keuangan. Kedelapan, fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Terhadap pandangan umum fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura pada Ramperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura yang telah memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Riau dalam pengajuan perubahan perda tentang kelola BUMD. Sehingga secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kedua, ranperda ini hanya sekedar menyesuaikan dengan aturan normatif yang berlaku, tetapi juga untuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran pada seluruh BUMD. Ketiga, terkait pasal 9 ayat 8 menyebutkan bahwa mekanisme dan tata cara penyertaan modal diatur dengan peraturan gubernur, sedangkan pasal 21 ayat 5 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 menyebutkan bahwa penyertaan modal dengan ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka dapat kami sampaikan bahwa penyertaan modal daerah yang dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain yang dapat berupa uang dan barang milik daerah harus melalui peraturan daerah, sedangkan petunjuk teknis mengenai mekanisme, prosedur, dan tata cara untuk melakukan penyertaan modal dapat diatur dalam peraturan gubernur. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta majelis undangan yang kami hormati, terhadap pernyataan maupun tanggapan serta masukan fraksi DPRD Provinsi Riau terkait ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Golkar. Terhadap pandangan umum fraksi Golkar pada ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, perpustakaan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penyelenggaraan perpustakaan merupakan salah satu upaya dalam membangun sumber daya manusia Riau guna terwujudnya generasi muda dan masyarakat gemar membaca, apalagi saat ini perpustakaan tidak saja sebagai pusat kumpulan koleksi, tapi juga sebagai pusat rekreasi literasi. Kedua, terhadap penyelenggaraan perpustakaan berstandar nasional sebagaimana ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional, tentu ini menjadi harapan kita bersama. Pemerintah Provinsi Riau tetap konsisten dalam penyelenggaraan perpustakaan dengan standar nasional tersebut, agar tanah Melayu ini masyarakat semakin maju dan berkembang. Gedung perpustakaan Suman AS yang kita bangun berbentuk sebuah buku besar dan terletak di jantung kota. Filosofinya adalah bagaimana perpustakaan dapat memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat untuk mendapatkan dan membaca buku di perpustakaan dengan rasa nyaman. Dengan demikian, diharapkan perpustakaan dapat meningkatkan kegemaran membaca masyarakat agar berwawasan, cerdas, dan berujung kepada peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perpustakaan tidak saja tempat kumpulan koleksi, namun juga menjadi tempat wisata edukasi masyarakat. Melihat pentingnya akan hal itu, maka peningkatan perpustakaan menjadi sebuah prioritas dalam penyelenggaraan sebuah perpustakaan. Perpustakaan juga tempat dan sarana pelestarian naskah kuno dan terbitan-terbitan daerah yang memiliki kearifan lokal agar terpelihara dan terjaga sebagai aset budaya bangsa, sehingga warisan yang menjadi jati diri dan para leluhur di negeri Melayu yang sama-sama kita cintai ini terjaga dan terpelihara sepanjang masa. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi PDIP
fraksi Partai Demokrat, dan fraksi PKS. Ketiga, naskah akademik yang disertakan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dalam rancangan peraturan daerah untuk memperkuat landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis, dan diharapkan akan menjadi sumber referensi dalam pembahasan perda ini. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrat. Kedua, fraksi PDP. Terhadap pandangan umum fraksi PDP pada perda tentang penyelenggaraan perpustakaan dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, di era digitalisasi saat ini, terutama dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan dengan adanya Ramperda ini nantinya di perpustakaan semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui layanan elektronik atau sistem online. Oleh karena itu, dalam substansi peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan ini, nantinya perpustakaan digital telah menjadi perhatian kita. Hal ini seiring dengan kemajuan zaman era digital dan tuntutan para pemustaka, termasuk memperkuat jaring internet pada masing-masing lembaga perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa di perpustakaan umum, sekolah, dan bahkan perpustakaan desa di Provinsi Riau saat ini sudah mengarah kepada perpustakaan berbasis digital, baik dengan tersedianya buku elektronik, e-book maupun layanan perpustakaan online. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Partai Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi Kebangkitan Bangsa. Ketiga, fraksi Partai Demokrat. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrat pada Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Demokrat atas apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Riau terhadap beberapa pertanyaan dan masukan dari fraksi Partai Demokrat telah kami sampaikan di atas, sebagaimana jawaban dari fraksi Partai Golkar. Keempat, fraksi Partai Gerindra. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Gerindra pada Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, keberadaan Ramperda ini merupakan regulasi tingkat daerah di bidang perpustakaan yang kita ketahui sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Baru saat ini Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan diusulkan. Oleh karena itu, diharapkan dengan Ramperda ini nantinya akan dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas di bidang perpustakaan di daerah Provinsi Riau. Kedua, terhadap saran dimasukkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, kami mengucapkan terima kasih atas masukan ini. Kelima, fraksi PAN. Terhadap pandangan umum fraksi PAN pada Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Dalam kaitan pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan fungsi perpustakaan, sebagaimana diamanatkan undang-undang, perlu dibuatkan suatu perencanaan induk. Terkait perencanaan induk ini akan dilakukan terlebih dahulu dalam sebuah kajian yang komprehensif tentang tata kelola dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Riau, yang hasilnya nanti akan menjadi sebuah peraturan gubernur. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi gabungan P3, Nasdem, dan Hanura. Kedua, untuk menyediakan sarana prasarana pada semua tingkatan pemerintah, tingkatan kecamatan, tingkatan kelurahan. Hal ini adalah amanah dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan perpustakaan. Sebagaimana tadi telah kami jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten kota berkewajiban A. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah. B. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing. C. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Keenam, fraksi PKS. Terhadap pandangan umum fraksi PKS pada Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, penghargaan pembudayaan kegemaran membaca yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pada pasal 74 ayat 1 dirasakan memang belum optimal dengan
diadopsinya pasal 74 ayat 1 pada Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Diharapkan pembudayaan kegemaran membaca di Riau semakin meningkat. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan praksi gabungan P3 Nasdem dan Hanura. Ketujuh, praksi PKB. Terhadap pandangan umum praksi PKB pada Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan beberapa masukan dari praksi telah kami jawab dan tanggapi di atas sebagaimana jawaban pada praksi PDP. Kedelapan, praksi gabungan P3 Nasdem dan Hanura. Terhadap pandangan umum praksi gabungan P3 Nasdem Hanura pada Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, terhadap dukungan dan saran agar ruang lingkup diadopsi dalam salah satu pasal dari Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan akan ditindaklanjuti pada pembahasan di tingkat panitia khusus. Kedua, pengalokasian 5% dari anggaran belanja sekolah dan madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang perpustakaan akan dilanjutkan pada pembahasan di tingkat panitia khusus. Tiga, terhadap pembentukan tim perseksi bahan perpustakaan dan Dewan Perpustakaan selama ini telah dilakukan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur. Untuk itu, lanjut dapat diatur dalam Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan di provinsi, penyelenggaraan perpustakaan dan peraturan gubernur sebagai petunjuk teknis. Keempat, pemerintah Provinsi Riau sangat setuju diselenggarakan uji publik terhadap Ramperda tentang penyelenggaraan perpustakaan ini. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati. Demikian tanggapan dan penjelasan atas pandangan umum praksi-praksi Dewan. Yang terhormat, kami menyadari dalam memberikan tanggapan dan penjelasan ini mungkin tidak dapat memuaskan semua pihak. Pada prinsipnya semua saran, usulan dan pendapat yang telah diajukan kiranya dapat dibahas bersama pada rapat pembahasan bersama panitia khusus nantinya. Semoga segala upaya dan kerja keras kita semua senantiasa mendapat rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Riau tertanda Haji Samsuar. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara sekretaris daerah yang telah berkenan menyampaikan jawaban pemerintah. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, guna melengkapi agenda rapat paripurna hari ini sebagai tahapan setelah jawaban kepala daerah atas pandangan umum praksi terhadap rancangan perda tentang perubahan Perda Provinsi Riau tahun nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD Provinsi Riau dan jawaban atas pandangan umum praksi terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan disetujui, maka kita lanjutkan dengan pembentukan pansus. Adapun panitia khusus yang akan kita bentuk hari ini adalah panitia khusus rancangan perda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD dan rancangan perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Sehubungan dengan amanat tatib DPRD nomor 1 tahun 2020 pasal 90, maka pimpinan DPRD Riau telah menyampaikan nota dinas kepada masing-masing fraksi tertanggal 3 Februari tahun 2022 nomor 93-ND-PPH-2022 perihal permintaan nama-nama anggota panitia khusus. Dan masing-masing fraksi telah mengirimkan balasan nota dinas kepada pimpinan DPRD perihal pengiriman nama-nama anggota dewan yang akan duduk dalam panitia khusus pembahasan Ranperda nomor
Perubahan nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD dan Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan daerah. Yaitu pertama adalah susunan nama-nama anggota Dewan pada Pansus pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD Provinsi Riau. 1. Hajah Kalmila Sari Eskom MM. Keterangan fraksi Partai Golkar. 2. Saudara Amyurlis alias Ucok, anggota fraksi Partai Golongan Karya. 3. Saudara Sugeng Pranoto, anggota fraksi PDI Perjuangan. 4. Peter H. Marpaung, anggota fraksi PDI Perjuangan. 5. Saudara Tumpal Huta Barat SEMM, anggota fraksi Demokrat. 6. Insinyur Haji Sahroni Tua MM, anggota fraksi Demokrat. 7. Dr. Suhaidi, anggota fraksi Gerindra. 8. Saudari Lampita Pak Pahan, anggota fraksi Gerindra. 9. Saudari Hajah Mira Roza SH, anggota fraksi PKS. 10. Saudara Haji Sofian Sirot, anggota fraksi PKS. 11. Saudara Haji Samsurijal STMT, anggota fraksi PAN. 12. Saudara Zulfi Mursal SH, anggota fraksi PAN. 13. Saudara Haji Sugianto SH, anggota fraksi PKB. 14. Saudara Husaimi Hamidi SEMH, anggota fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 15. Saudara Haji Yuyun Hidayat STMSC, anggota fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Itu nama-nama anggota pansus untuk pansus perubahan BUMD. Berikutnya adalah susunan nama-nama anggota dewan pada panitia khusus pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. 1. Saudari Dr. Anda Hajah Septina Primawati MM, anggota fraksi Partai Golkar. 2. Saudara Ramos Teddy Sianturi SH, anggota fraksi Partai Golkar. 3. Saudari Soni Wati, anggota fraksi PDI Perjuangan. 4. Saudari Almainis SPD, anggota fraksi PDI Perjuangan. 5. Saudara Zulkifli Indra, anggota fraksi Demokrat. 6. Saudara Agus Triansah, anggota fraksi Demokrat. 7. Saudara Marwan Yohanes, anggota fraksi Gerindra. 8. Saudara Muhammad Aulia, anggota fraksi Gerindra. 9. Saudara Markarius Anwar STMSC, anggota fraksi PKS. 10. Saudara Adam Safaat, anggota fraksi PKS. 11. Saudara Insinyur Haji Sahidin, anggota fraksi PAN. 12. Dr. Haji Sunario, anggota fraksi PAN. 13. Saudara Abu Hoiri, anggota fraksi PKB. 14. Saudara Kasir ST, anggota fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Dan terakhir 15, Saudara Sardiono AMD, anggota fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Pimpinan. Izin Pak Ketua sebelum disahkan. Izin pimpinan. Ya, ada yang mau disilakan Pak Markarius. Terima kasih Pak Ketua. Dari PKS ada perubahan Pak Ketua khusus pansus perpustakaan. Dari semula Markarius Anwar STMSC diganti dengan Ardiansah. Satu aja yang diganti. Pak Adamnya tetap. Terima kasih. Terima kasih Pak Markarius. Silakan Pak Marwan Yohanes. Terima kasih. Berdasarkan perubahan yang disampaikan oleh fraksi Gerindra bahwa Marwan Yohanes itu digantikan dengan nama yang baru, saya mohon untuk Ketua Fraksi Pak Nur Sapri untuk menyampaikannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwan. Silakan Pak Sabri. Izin, terima kasih pimpinan. Sesuai yang telah disampaikan tadi,
bahwa kami sudah menyampaikan kepada pihak sekretariat dari fraksi Gerindra bahwa Pak Marwan Yohanes diganti oleh dengan Pak Saprudin Iput, pimpinan. Terima kasih, pimpinan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para anggota dewan yang terhormat, saya ulangi untuk ada pergantian pemain. Pertama dari fraksi Gerindra, semula Bapak Marwan Yohanes digantikan oleh Bapak Saparudin Iput. Yang kedua dari fraksi PKS, dari Bapak Markarius Anwar, STM MSC digantikan dengan Bapak Ardiansah. Baik, berarti sudah di Pak Samto, mohon dicatat. Setelah nama-nama anggota pansus kami bacakan, selanjutnya berdasarkan Tatip DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 91 ayat 3 yang berbunyi, Ketua dan Wakil Ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus. Dan ayat 4 berbunyi, pemilihan pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam rapat Pansus yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Berkenan dengan hal tersebut, untuk itu dipersilakan kepada anggota Pansus untuk dapat membentuk kepengurusannya melalui rapat internal. Dan kepada Sekwan, Sekretariat Dewan, beserta jajaran untuk dapat memfasilitasi. Sedangkan waktu yang akan diperlukan dalam rapat internal Pansus, kita sepakati bersama berapa lama? 3 menit ya. Baik, rapat saya skor 1 kali 3 menit. Kami persilakan. Menit ya? 10 menit kan? Ya. Oke. Kalau biasanya nah, kalau begitu kita bagi dua nih. Karena kita belum tahu, belum pernah dikeluarkan oleh pengadilan. Dijual mati gitu.
Kamu juga tuh milih itu. Pustaka itu. Sekolah ya. Iya. Baik, teman-teman, apakah sudah selesai? Pak Eka, sudah? Pak Iput? Baik, sudah bisa kita lanjutkan? Baik, Bapak Ibu sekalian, para anggota Dewan yang terhormat, skor rapat saya cabut kembali. Ence-ence, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, terkait dengan agenda di atas, kami persilakan kepada juru bicara Pansus Rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD Provinsi Riau untuk dapat membacakan dan menyampaikan hasil rapat internalnya di hadapan rapat paripurna ini. Kepada juru bicara yang ditunjuk, kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat, serta Bapak Ibu undangan dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Riau. Setelah rapat dengan waktu yang cukup singkat, bisa kami sampaikan berita acara rapat pemilihan pimpinan panitia khusus pembahasan rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau. Kami sepakat menunjuk kawan kami yang terhormat, anggota DPRD Provinsi Riau, Haji Syahroni Tua MM, sebagai ketua, dan wakil ketua, beliau Haji Yuyun Hidayat ST MSC. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat, Haji Sugeng Pranoto yang telah menyampaikan susunan kepanitiaan khusus tadi. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara Pansus Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan untuk dapat membacakan dan menyampaikan hasil rapat internal di hadapan rapat paripurna ini. Kepada juru bicara yang ditunjuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, walaupun agak alot, namun dengan keputusan secara bersama, maka kami telah menugaskan untuk panitia khusus tentang penyelenggaraan perpustakaan. Kami tugaskan Saudara Haji Zulkifli Indra, Sarjana Hukum dari Partai Demokrat, sebagai Ketua Pansus, dan didampingi oleh Saudara
tertua di dunia, yaitu saudara Adam, dan bersyafaat sebagai wakil ketua. Tertanda Haji Sapurudin Iput sebagai juru bicara dan ketua musyawarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Haji Sapurudin Iput yang telah menyampaikan atau melaporkan hasil rapat internal Pansus. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita dengarkan bersama susunan kepengurusan ketua dan wakil ketua berikut anggotanya, maka terbentuklah susunan Pansus Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau. Dengan susunan pimpinan Pansus sebagai berikut. Ketua Haji Sahroni Tua MM, Wakil Ketua Haji Yuyun Hidayat ST MSC. Berikut kami bacakan pula susunan kepengurusan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dengan susunan pimpinan panitia khusus sebagai berikut. Ketua Haji Zulkifli Indra SH, Wakil Ketua Dr. Haji Adam Safaat. Tepuk tangan dulu. Sejalan dengan yang diamanatkan oleh Tatip DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 21 ayat 3 huruf G, poin 2 yang berbunyi, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna bahwa untuk menetapkan Pansus kewenangannya berada pada rapat paripurna ini. Maka kami menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah saudara-saudara dapat menerima dan menyetujui susunan nama-nama anggota Pansus Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD dan susunan anggota Pansus Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, para anggota Dewan yang kami hormati, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah diumumkan dan disetujui nama kepengurusan dalam kepanitiaan khusus Ranperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola BUMD Provinsi Riau dan rancangan Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan, maka berakhir pula rangkaian agenda rapat paripurna kita hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta jajaran dan saudara-saudara rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridha Allah Subhanahu wa taala, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini tepat pukul 11.56 WIB kami nyatakan ditutup secara resmi. Dari Kampar ke Indragiri, sehingga sebentar di Pangkalan Kerinci. Selesai sudah rapat paripurna hari ini, di lain waktu kita berjumpa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Semoga tetap kekal persaudaraan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.